berbintang ya yang datang untuk menemui Bang Kamarudin. Dua ini mengatakan damaikan saja udah. Apa yang mau didamaikan, orang siapa yang melakukan aja kita belum tahu. Bahkan katanya sudah disiapkan ya sejumlah gambar-gambar Presiden Amerika itu sebagai tanda etikat baik gitu ya. Dari situlah kita tahu bahwa ternyata ada upaya-upaya untuk gugurkan kasus ini. Tanpa bukti cerita, Putri sambil nangis, istri Ferdy Sambo tuduh Brigadir J ancam anak-anaknya. Tangkap brigadir ya, mengancam istri jenderal. Sudah saya berkuasa, saya ancam pula. Kira-kira saya berani nggak menghabisi anak jenderal? Tindakan yang benar-benar nekat gitu loh. Hanya orang saja yang mau melakukan hal seperti itu. Walaupun pembacaan pledoinya itu dari jam 12 sampai dengan jam 6 sore, tidak ada saya lihat satupun dari segi bantahannya yang dapat dikuatkan dengan bukti sehingga bisa membebaskan Putri Chandrawati dari pasal 340 dalam perkara Joshua ini. Hari ini muncul sebuah kabar yang membuat heboh warganet. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J kini telah masuk pada babak akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, jelang tuntutan akhir yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim untuk terdakwa Sambo, kini Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga mendiang Yosua yang diketahui sangat bersikeras membela Brigadir J untuk tetap mendapatkan keadilan hukum. Kini tiba-tiba Kamarudin Simanjuntak didatangi oleh dua orang anggota berbintang ini untuk meminta satu hal yang sungguh tak masuk akal ini kepada keluarga mendiang Brigadir J. Mendengar hal tersebut, publik pun penasaran terhadap dua sosok bintang tersebut. Namun akhirnya Martin Simanjuntak yang juga merupakan kuasa hukum keluarga Brigadir J secara terang-terangan membongkar inisial nama sosok tersebut. Namun yang paling menariknya lagi, dua sosok tersebut mencoba menyuap dengan jumlah yang sangat besar. Namun uang tersebut ditolak oleh Kamarudin Simanjuntak. Dan berikut inilah inisial nama sosok yang dibongkar oleh Martin Simanjuntak. Ferdy Sambo tak terima dianggap penjahat terbesar, dituduh secara sadis. Katanya Putri Chandrawati merasa dikucilkan. Ferdy Sambo minta dibebaskan dan nama baiknya dipulihkan di kasus pembunuhan Brigadir J. Kaulah saya penjahat terbesar, katanya. Pledoi Ferdy Sambo ungkap kecewa dapat tuduhan bertubi-tubi. Ferdy Sambo ngaku sering merenung di penjara yang sempit, sebelumnya kehidupan saya begitu terhormat, katanya. Oke, sampai terakhir juga Ferdy Sambo pamer prestasi saat baca pledoi, ungkap kasus penting hingga dapat 6 pin emas dari Kapolri. Pledoi, Ferdy Sambo pamerkan anugerah bintang jasa dari kasus narkoba, kopi cyanida hingga Joko Chandra. Gimana nih, Bang Martin? Ya, jadi pledoi ataupun nota pembelaan itu kan sifatnya adalah hak ya, hak dari terdakwa dalam hal ini. Dan itu biasanya akan dibacakan pribadi oleh terdakwa dan juga dilanjutkan oleh penasihat hukumnya ya. Nah, namun tadi ada sedikit perbedaan saya pikir ya. Kenapa saya bilang perbedaan? Karena penasihat hukumnya Ferdy Sambo meminta bebas dari seluruh pasal. Seluruh pasal loh diminta bebas. Pasal 340 katanya tidak terbukti, bebas. 55 ayat 1 ke 1 tidak terbukti, bebas. 338 juga, 49 Undang-Undang ITE minta bebas. 233 minta bebas, 221 minta bebas. Intinya menurut mereka Ferdy Sambo tidak terbukti satupun tindak pidananya gitu ya. Namun yang menjadi kontraproduktif adalah Ferdy Sambo setidak-tidaknya mengakui bahwa ya dia siap bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya karena perintah dialah ya. Richard Eliezer salah tafsir, salah menafsirkan sehingga Richard Eliezer itu menembak ya. Walaupun sebenarnya katanya Ferdy Sambo itu tidak menginginkan Joshua mati, pasca ditembak dia langsung panggil ambulan, ingin menyelamatkan nyawa Joshua. Ini kan versinya yang bersangkutan. Pada saat itu saya di mana Martin Simanjuntak berkata jika teman kerjanya yakni Kamarudin
didatangi oleh dua sosok berbintang yang ingin ikut campur dalam urusan Ferdy Sambo tersebut. Itu memang ada berbintang yang datang menemui Bang Kamarudin dari suatu daerah, 2 orang, kata Martin dikutip dari channel YouTube Uya Kuya TV. Martin Simanjuntak berkata jika 2 orang tersebut menginginkan adanya perdamaian dari Ferdy Sambo dengan sang keluarga mendiang Brigadir J. Ternyata ini mengatakan damaikan saja udah, entar keluarga dengan para pelaku. Lalu ujarnya, hal inilah yang membuat heran Bang Kamarudin sampai saat ini. Bang Kamarudin mengatakan apa yang mau didamaikan, orang siapa yang melakukannya saja kita belum tahu. Siapa pelakunya? Jelasin dulu siapa pelakunya. Yang pasti saya nggak percaya kalau pelakunya hanya Richard, katanya gitu ya, ungkap Martin. Ya, dan juga menurut dia apa yang dilakukan oleh adik-adiknya melalui perkara pasal 49 Undang-Undang ITE itu ya, 19 tahun 2016 mengenai membuat sistem tidak dapat berfungsi itu, lalu obsession of justice itu juga diakui sebagai tanggung jawab dia. Nah, tapi didalilkan oleh penasihat hukumnya semuanya tidak terbukti. Nah, ini kan menurut saya juga aneh. Itu nanti kita bahas di belakang. Nah, tadi mengenai ini ya, nota pembelaan pribadi Pak Sambo, saya pikir nota pembelaan bagus ya. Kenapa saya bilang itu semacam kayak intimidasi positif dengan yang bersangkutan mengatakan awalnya saya ingin membuat judulnya adalah pembelaan yang sia-sia. Ini sangat luar biasa sebenarnya. Kenapa? Karena dia berusaha untuk membalikkan dan membuat hakim yakin bagaimana sih menjadi seorang Ferdy Sambo yang sekarang itu keadaannya terjepit ya, kiri kanan depan belakang. Namun yang tidak boleh kita lupa adalah kenapa dia bisa sampai seperti itu. Ya, jangan kita pernah lupa bahwa di tanggal 8 Juli ada peristiwa sadis yang terjadi. Apa itu? Pembunuhan secara berencana dan juga fitnah bahwa almarhum Joshua katanya melakukan kekerasan seksual dan menembak duluan dan dia yang tewas. Tidak sampai di situ, ternyata adiknya juga jadi korban, adik dari almarhum Brigadir Joshua. Diintimidasi dia di dalam rumah sakit, tidak boleh melihat abangnya. Bahkan berkali-kali sampai nangis. Bayangin seorang polisi nangis ya, karena tidak boleh melihat jenazah. Tidak sampai di situ lagi, nyampe rumahnya pun oknum-oknum polisi yang tidak bermoral ini datang. Kata Martin Lucas tidak bermoral. Kenapa? Datang seperti pasukan Cakrawirawa komunis tanpa melapas sepatu, masuk rumah orang, marah-marah, ya, lalu tidak memperbolehkan peti jenazah dibuka. Bahkan orang tuanya dibentak. Ada ininya visualisasinya, semua itu video. Nah ya, terus apalagi melakukan peretasan, ya, lalu membuat ataupun menggerakkan orang membuat press release yang mengatakan bahwa kejadian itu adalah tembak menembak akibat si Bu PC dilecehkan. Ternyata itu kan semua dusta gitu ya. Bahkan pasca media mulai mencoba untuk membuktikan bahwa ada kemungkinan lain, mereka mendatangi Dewan Pers, ya, mendatangi Dewan Pers dan melakukan intimidasi. Katanya Ibu PC ini korban kekerasan seksual dari Joshua, yang ternyata laporan itu SP3. Bayangin loh, ini gimana pertanggungjawaban hukumnya nih? Didampingin penasihat hukum, datang ke Dewan Pers mau mencoba mengintimidasi pers atau media supaya bungkam. Nah ini kan menurut saya tindakan-tindakan yang kurang bermoral ya sebagai manusia. Nah oleh karena itu saya pikir pasti ada penyebab dari segala akibat. Namun saya yang kurang setuju adalah apabila ada orang yang menyerang keluarga dari Bapak Ferdy Sambo, yaitu anak-anaknya. Karena anak-anaknya tidak ada dosa. Gak bisa kesalahan orang tua ditimpalkan kepada anak-anaknya. Makanya kalau ada yang menonton, tolong jangan dilakukan itu cyberbullying kepada anak-anaknya ataupun bully secara langsung. Gak boleh. Ini urusan orang tuanya, biarlah orang tua yang bertanggung jawabkan. Nah, pada saat membuat judul ya, pembelaan yang sia-sia, saya melihat kan banyak yang dikeluh kesahkan ya. Kalau saya pikir ini cukup bisa membuat
second thought lah, pandangan kedua. Tapi nanti kita lihat apakah hakim setuju atau tidak. Lalu ada prestasi yang disampaikan ya, bahwa Pak Ferdi Sambo ini memiliki berapa tuh, 6 emas apa itu kalau nggak salah ya, 6 pin emas atas penghargaan selama berkarir berpuluhan tahun kan, dan diserahkan oleh presiden sendiri. Nah ini kan memang kalau lazimnya hal tersebut pasti dijadikan hal yang meringankan. Bahkan jangankan prestasi ya, dia tidak pernah dipidana saja itu hal yang meringankan. Dia tulang punggung keluarga saja itu hal yang meringankan. Nah sekarang jadi pertanyaannya, apakah hal tersebut akan dipertimbangkan yang meringankan oleh hakim? Nah ini ntar dulu, tunggu dulu. Karena kenapa? Dalam pertimbangan yang memberatkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum, ya, Ferdi Sambo itu dianggap membuat citra kepolisian hancur, baik di dalam dan di luar negeri. Itu pertama. Yang kedua, selain yang lain ya, merampas nyawa Joshua dan menimbulkan duka yang dalam, itu juga ada lagi satu lagi, membuat kegaduhan. Ya. Nah, makanya yang jadi pertanyaan adalah apakah prestasi yang Pak Ferdi Sambo raih selama ini itu akan bisa menutupi dampak dari satu perbuatan ataupun dua perbuatan yang dia lakukan pada tanggal 8 Juni sampai dengan bulan Agustus tersebut. Nah kalau menurut saya, kalau saya yang ditanya Mas Uya, menurut saya dampak yang dihasilkan dari perbuatannya itu melebihi dari prestasinya. Sehingga kalau menurut saya yang ditanya, saya akan bilang ya tidak bisa digunakan untuk meringankan. Tapi kan bukan pendapat Martin Lucas. Bukan pendapat Martin Lucas, Simanjuntak, bukan pendapatnya Surya Utama atau Uya yang ditanyai hal ini. Siapa yang harus ditanyakan? Ya hakim. Apakah hakim yakin atau tidak sehingga melakukan hal yang meringankan? Kalau ada hal yang meringankan, tentunya tidak bisa divonis maksimal.